Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat proyeksi kendaraan listrik di Indonesia, roda 2 dan roda 4 dalam satuan juta unit 2021 sampai dengan 2030 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di 2030 diproyeksikan ini mencapai 7,5 juta unit. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga proyeksi kebutuhan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik dalam satuan ribu unit. Ini seiring juga dengan pertambahan proyeksi kendaraan listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Di 2030 diproyeksikan mencapai 530 ribu unit. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, syarat tingkat kandungan dalam negeri bagi kendaraan mobil listrik roda 4 dalam satuan persen ini. Di mana di 2019 sampai dengan 2021 35%, di tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan, di 2030 ini diproyeksikan mencapai 80%. Nah, kita beralih juga ke grafis selanjutnya, syarat minimal tingkat kandungan dalam negeri bagi kendaraan mobil listrik roda 2. Jika sebelumnya roda 4, di grafis ini kita akan coba lihat tingkat kandungannya untuk roda 2 dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan 2019 sampai dengan 2023 40%, 2024 sampai dengan 2025 60%, 2026 dan seterusnya ini mencapai 80%. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agus Cahyana yang merupakan Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan. Pak Agus, kita lanjutkan kembali, Pak. Masih bergabung bersama kami, Pak Agus. Baik. Ya, tadi sudah Anda sebutkan, Pak Agus, dari Tesla, di antara 3 mitra, yang mungkin bisa dikatakan kandidat kuat begitu, meskipun Tesla tadi agak terlambat dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya. 2 kandidat lainnya ini siapa saja, Pak Agus, bisa dibocorkan, Pak? Paling tidak untuk negaranya, Pak Agus. Ya, kami sedang berdiskusi dengan investor dari Korea dan dari Cina lah. Tapi mereka pada dasarnya juga konsorsium sih. Iya. Ya. Sampai sejauh ini syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga kandidat ini, Pak Agus? Salah satu di antaranya sudah melakukan penelitian yang lebih mendalam. Ya, seperti biasalah proses due diligence kan. Apakah yang kita sampaikan pada mereka itu betul atau tidak data-datanya. Sedangkan yang lain tentu sedang melihat bagaimana membuat strategi yang terbaik untuk bisa masuk. Baik, sampai sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan termasuk juga tim percepatan baterai kendaraan sampai sejauh ini, terutama untuk meyakinkan bagi ketiga negara atau ketiga calon mitra joint venture ini? Baik, dari awal tim baterai itu sudah sangat menyadari bahwa demand dari mobil listrik di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan besarnya kapasitas pabrik yang dibuat masih kecil, ya kan? Nah, itu oleh karena itu kita harus memilih partner yang bisa memproduksi baterai kita itu tidak hanya untuk dalam tapi juga untuk ekspor. Itu sudah harus putusan yang tidak bisa ditawar karena sekali kita membangun di sektor hulu di refinery-nya itu ada kuantitas minimal yang harus dibuat yang membuat proses ini menjadi harganya menjadi sangat murah. Oleh karena itu jumlah itulah yang kita anut dari best practice yang ada di dunia. Nah, kita hitung sehingga kita berkeyakinan bahwa partner ini harus mampu memberikan 2 hal, yaitu teknologi maupun pasar. Nah, menyadari bahwa pasar kita ini masih terbatas, kita bisa lihat mobil listrik berapa sih di jumlahnya di kita kan belum banyak. Nah, dan tentu kita juga sangat berterima kasih bahwa pemerintah sudah sangat membantu bahwa sudah dikeluarkan peraturan pemerintah dan Perpres yang akan mendorong percepatan
tumbuhnya mobil listrik di Indonesia. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Perpres. Saya kira itulah yang membuat kami lebih percaya diri bahwa nanti suatu kelak demand di dalam negeri akan semakin meningkat. Ya tentu kita akan mengutamakan di dalam negeri dulu karena jarak lebih dekat tentu keuntungan juga akan lebih besar lagi. Saya kira itu. Oleh karena itu yang kita harapkan tentu pemerintah akan mempercepat Perpres yang sudah keluar, yang PP keluar itu mempercepat bagaimana mobil listrik bisa lebih bersaing dengan internal combustion engine di pasar. Dan ini tentu sudah di luar kewenangan tim kami, walaupun kami tentu juga menyuarakan di dalam rapat bahwa produk kami akan sangat bergantung pada demand tersebut. Baik, responnya sampai sejauh ini seperti apa Pak dari para calon mitra joint venture ini? Respons? Ya, mereka tentu juga menanyakan apa saja yang diberikan oleh negara ya, dan dia tentu akan benchmarking dengan negara lain. Yeah. Pemilik nikel kan bukan hanya Indonesia, ada Filipina cukup besar. Mungkin nomor 2 atau nomor 3 di dunia juga. Jadi Indonesia tidak sendiri walaupun kita mempunyai cadangan banyak. Yeah. Kalau kita tidak bisa bersaing, ya kita harus memperhitungkan hal tersebut. Nah, tentu mereka menginginkan bahwa investasinya di dalam negeri itu kan bisa kembali, dan itu semua unsur-unsur yang mendukung investasi, ya kan, harus memiliki standar investment yang mereka inginkan, ya, dibandingkan dengan negara lain. Itu saya kira sudah lumrah, dan inilah usaha kita untuk meyakinkan berbagai kementerian bahwa mereka menghendaki ini, menghendaki itu, apakah kita bisa deliver atau enggak. Dan saya kira BKPM akan membantu secara maksimal untuk meyakinkan investor bahwa itu adalah hal yang bisa dicapai oleh Indonesia dibandingkan dengan negara manapun. Baik, Pak Agus, ini merupakan salah satu proyek besar Pak, dan ini lebih ke arah untuk jangka panjang begitu, penggunaan energi baru dan terbarukan. Kita ingin tahu Pak dari sisi roadmap seperti apa, peta jalannya seperti apa, karena kita sama-sama mengetahui tanpa adanya roadmap, tanpa adanya peta jalan, suatu rencana yang bisa dikatakan sangat besar, lebih ke arah jangka panjang, ini tentunya nanti kehilangan arah Pak Agus. Bagaimana Pak dari sisi roadmap dan penyusunan peta jalan sampai sejauh ini? Nah, jadi kita harus lakukan ini secara bersama-sama, ya kan? Tadi saya sudah katakan roadmap itu adalah proses pembangunan end to end dari hulu sampai hilir. Yang paling berat dan memerlukan waktu lama itu adalah pertama tentu membangun di hulu, ya kan? Membuat refinery itu memerlukan paling tidak 4 tahun. Nah, itulah pertama. Kemudian kalau sudah refinery sudah jadi dan bahan baku baterai sudah jadi, tahun berikutnya itu akan baru dibuat shell, ya kan? Dibuat shell dan baru dibuat. Jadi kalau misalnya dihitung 4 tahun dari tahun ini, di tahun 2025 lah kira-kira kita bisa memproduksi baterai, ya. Nah, untuk itulah semua effort menuju ke sana, dan di lain hal juga untuk mempersiapkan agar mobil listrik juga berkembang dalam negeri, tidak bisa menunggu, itu harus dilakukan sekarang. Jadi saya lihat bahwa Pertamina dan PLN sudah kampanye ya cukup, mulai membangun yang disebut dengan stasiun pengisian listrik, kendaraan listrik, SPKLU untuk umum, dengan juga bekerja sama dengan berbagai mitra. Nah, ini harus berjalan dengan beriringan, sehingga pada waktunya nanti, seperti yang tadi, roadmap itu, pada saat nanti baterainya sudah jadi, sudah dijual, kendaraan kita juga sudah memiliki jumlah yang cukup, itu semua bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tentu juga penyiapan
investasinya, penyiapan joint venture-nya, dan semuanya harus dilakukan sekarang, dan kemudian berjalan beriringan dengan waktu dan kompleksitas dari dari proyek itu sendiri. Kemudian yang di hilir sebenarnya kebutuhan akan ESS itu bukan nanti, sekarang sudah ada. Jadi PLN sudah mulai akan melakukan menggunakan baterai-baterai besar untuk beberapa kegiatan di lapangan, yang ini semuanya sebenarnya mulai meningkatkan kebutuhan akan baterai-baterai tersebut, jenis itu, ya. Misalnya untuk di kawasan timur Indonesia, ya, untuk mengambil energi dari energi terbarukan dari listrik, dari solar cell, dari energi bayu, itu karena sifatnya intermittent, ya, itu harus ditangkap di baterai. Baik. Nah, di baterai inilah kemudian, ya. Ya, Pak Agus, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti saya coba akan singgung mengenai dari total nilai investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan dari industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Agus, dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.